Majelis Kehormatan MK hari ini kembali menggelar sidang etik Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan pelapor dan saksi ahli. Sidang pembacaan dua laporan terakhir yang terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik kepada 9 hakim MK itu dipimpin Ketua Mahkamah Kehormatan MK JB Asidiki pada Jumat pagi. Hari ini pernyataan dari pelapor yang merupakan sejumlah advokat muda Indonesia. Melalui Charles Situborang, para advokat muda ini menyatakan ketidaksetujuan dari putusan MK soal batasan usia Capres-Cawapres. Charles Situborang menduga ada kepentingan politik dari hasil putusan tersebut. Charles bersama dengan pelapor yang lain membuat laporan kepada Majelis Kehormatan MK dengan judul Paman Hadir Ponakan Melenggang. Hal ini merupakan sidang terakhir yang digelar atas laporan kasus dugaan pelanggaran kode etik 9 hakim MK. Sidang pertama dimulai pada 31 Oktober lalu. Dari total 21 laporan, 10 diantaranya merupakan laporan yang ditujukan pada Anwar Usman. Hasil putusan akan diumumkan pada 7 November mendatang. Jangan akal bulus. Ya kan gitu, akal bulus itu bukan hanya politik dalam arti teknis, tapi ya kasak kusuk kepentingan, itu kan akal bulus juga. Jadi independensi para hakim yang bersembilan ini tentu kan bisa kita nilai satu persatu. Nah cuma yang paling banyak masalah yaitu yang paling banyak dilaporkan sehingga berpengaruh kepada pendaftaran capres, kan begitu. Nah itu juga salah satu pertimbangan mengapa kita putusan dibacakan tanggal 7. Nah, yang selebihnya tolong ya tunggu putusan biar agak dramatis dikit biar ya kan biar aja dagdikduk enggak apa-apa. Artinya yang sangat bermasalah ini terbukti bersalah. Iya loh. Banyak laporannya kan 21. Sementara itu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menyatakan siap menghadapi apapun putusan dari hasil sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman menjadi hakim yang paling banyak dilaporkan. Sekarang begini, namanya putusan hakim. Makanya saya bilang, cobalah baca secara teliti, secara mendalam pertimbangannya, pertimbangan hukum. Oke? Prof, ini kan pemeriksaan kedua, apakah merasa bahwa MK ini memang mengincar bahwa Prof melanggar etik? Tidak ada istilah mengincar atau bagaimana. Tadi ada yang diklarifikasi, terutama juga mengenai ada putusan atau hasil RPH, hasil rapat permusyawaratan hakim yang bocor. Prof, kalau penjelasan terkait dengan aturan sebenarnya kalau yang berpihak itu ada hubungan darah. Nanti itu materi ya, nanti sudah disampaikan. Prof, nanti tanggal 7 putusannya dibacakan akan siap dengan segala sanksi ataupun semua harus siap lah. Ya, oke? Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru seputar persidangan hari ini terkait laporan adanya dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami, ada Haidar Faisal di sana. Haidar Faisal, apa poin-poin persidangan hari ini? Ya, baik Andro, Maria dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan soal dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi soal putusan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 soal batas usia capres dan juga cawapres tadi. Jika saya bisa informasikan bahwa persidangan ini sudah berlangsung sejak pagi dan sampai saat ini dapat informasikan ini sudah berakhir, jadi semuanya sudah rampung. Dan perlu dipahami bahwa dalam sidang hari ini setidaknya ada 3 agenda utama. Yang pertama adalah pemeriksaan para pelapor, dan yang kedua pemeriksaan panitera, dan juga yang ketiga ini adalah pemeriksaan terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni adalah Anwar Usman. Dan jika saya bisa informasikan kepada pemirsa agar lebih memahami terkait dengan jalannya persidangan ini, memang untuk sidang pemeriksaan pelaporan ini Majelis Mahkamah Konstitusi memeriksa 2 pihak pelapor, yakni adalah
pihak dari Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap batas usia capres dan juga cawapres, yang ia menduga bahwa terdapat kepentingan politik terhadap Anwar Usman pada putusan Mahkamah Konstitusi ini, dan mereka berharap Mahkamah Konstitusi ini bisa bersikap netral dalam dan tidak terpengaruh oleh kontestasi pemilu tahun 2024 ini. Sedangkan untuk pemeriksaan pelapor kedua ini adalah pemeriksaan perorangan, yang ini adalah Ziko Leonard Jagardo Simanjuntak, yang mana pelapor ini merupakan sidang lanjutan dari sidang sebelumnya. Dan di sidang ini pelapor mengungkap bahwa Anwar Usman ini diduga menghambat proses pembentukan Mahkamah MK secara permanen. Dan dalam sidang hari ini pelapor ini mendatangkan saksi ahli, yakni adalah I Gede Dewa Palgun yang merupakan mantan hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi maksud kami, dan juga mantan ketua MK yang mana dalam keterangannya ia juga mengungkapkan bahwa memang diperlukan pembentukan MK secara permanen. Dan untuk pemeriksaan Anwar Usman memang tadi sudah berlangsung sekitar pukul 1 dan berlangsung selama 1 jam lamanya. Dan saat keluar ia mengatakan bahwa ia diminta untuk dipertanyakan terkait dengan pertanyaan yang belum ditanyakan pada sebelumnya. Ini adalah bocornya putusan Mahkamah Konstitusi, dan ia dalam hal ini mengungkap kesiapannya untuk mendengarkan putusan apapun putusan yang dibacakan oleh MK pada tanggal 7 November mendatang. Untuk sementara demikian, Andro dan juga Maria. Ya, kita nantikan hasil keputusan sidang ini pada 7 November mendatang. Terima kasih Haidar Faisal atas laporan lengkap Anda.